Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Wow. Hebat ya. Allah kalah ya. Terus. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari saudara-saudara muslim yang membicarakan tentang Alkitab. Baru saja kita mendengarkan kedua saudara muslim kita ini mentertawakan nama Yakub yang menjadi Israel yang diambil dari kisah pergumulan Yakub dengan Tuhan. Dan sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kedua saudara muslim kita ini tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya mereka sedang menertawai Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kedua saudara kita ini sedang mentertawakan Tuhannya sendiri. Jika kita bertanya kepada kedua saudara kita ini, dari mana kata Israel di dalam Al-Quran mereka itu berasal? Saya yakin kedua saudara kita ini dan juga saudara muslim lainnya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Pada kolom komentar video dari saudara Dondi Tan, saya sudah memberikan pertanyaan yang sama, dan kita tunggu jawaban dari saudara Dondi Tan. Jika kita membuka Al-Quran dari saudara-saudara muslim, banyak sekali penyebutan kata Israel di dalamnya. Tetapi kita tidak tahu dari mana kata Israel ini berasal dan apa artinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Hi, I'm Jonathan Lipnick, a professor at the Israel Institute of Biblical Studies, and today we're going to talk about the authentic Hebrew meaning of the word Israel. Israel, or in the original Hebrew, Yisrael, is the name of a land, of its people, and even of the modern state, the state of Israel. You've probably heard this name so frequently that you never bothered to stop and think, what does it actually mean? Well, fortunately, the book of Genesis, chapter 32, gives us a very clear answer to that question. We find a fascinating confrontation taking place between an angel of the Lord and the patriarch Jacob. All night long, the two wrestle together, and as the sun rises the next morning, Jacob prevails. He struggles with the Lord, and so he's given a new name, Israel. When you read the Bible in the English translation, it's not immediately clear what the connection is between struggling with God and having a new name. Israel is. But if you go back to the original Hebrew, it's crystal clear. Sarita im Elohim, you struggled with God, and therefore your name shall be Yisrael. You can hear the connection there between the phrase and the name. That homophonic similarity is very, very clear in Hebrew, but in the English translation, it's lost. This scene of struggle between Jacob and the Lord is something that gets right to the heart of the unique relationship between the people of Israel and their God. It's not a passive relationship of blind obedience, but it's an active relationship of struggle and confrontation and dialogue. And that gets to the heart of what we see in each chapter of the Bible as our biblical heroes, from Abraham all the way through to Jesus, are constantly questioning God and asking for clarification and even confronting Him in a very aggressive way. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan dari mana asal kata Israel dan juga apa artinya. Jika teman-teman kita muslim menertawakan kejadian dari mana nama itu diambil, kita tunggu dari mana kata Israel di dalam Al-Quran diambil dan apa artinya. Karena sangat aneh jika kita menggunakan suatu nama dan kita tidak tahu arti dari nama itu ternyata hasil dari suatu kejadian yang ditertawai oleh saudara-saudara muslim kita tadi. Mereka tidak sadar bahwa kata Israel di dalam Al-Quran yang mereka sering gunakan memiliki arti dan latar belakang dari nama itu diambil dari suatu kejadian ketika Yakub bergumul dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan video dari saudara Dondi Tan berikut ini. Oke, jadi di kejadian 32 Penil dekat Sungai Yabok. Di kejadian 35 ternyata battle gitu ya. Betul. Oke, sekarang nih itu kan ada 5 yang saya tandain merah tuh. Iya, sebenarnya agak nggak tega juga saya baca yang merah itu. Enggak, maksudnya gini. Ya. Itu di kejadian 32 ya. Itu namanya sudah dirubah kan jadi Israel kan.
Ya, betul. Ya, ini di kejadian 35, berarti kan udah setelah kejadian 32 kan? Ya. Namanya dirubah lagi kan di Israel kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan nih. Di kejadian 46 ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Gitu. Nah. Bukan udah diganti jadi Israel ya? Kok jadi Yakub, Yakub lagi? Loh kok 4 Yakub lagi tuh. Jadi Yakub lupa tuh. Waduh, tahu juga ya. Kan diganti di dua ayat itu. Sudah jadi Israel. Nah iya, Yahweh-nya lupa tuh gimana? Oh. Jadi mana yang salah ini kalau begini? Loh, mungkin nggak salah, mungkin nggak salah. Cuma lupa aja, udah ganti nama dari Israel kok manggilnya Yakub Yakub gitu loh. Gitu ya. Gimana dong? Menurut Pak Dondi ini siapa yang berfirman ini? Nah, kalau di situ kan tulisnya berfirmanlah Allah, ya kan? Cuman lucunya kok udah diganti nama jadi Israel, udah 2 kali kan diganti nama kan? Di kejadian 32 udah diganti jadi Israel, kejadian 35 udah diganti lagi jadi Israel. Kejadian 46 udah jauh loh, dari 35 ke 46 loh. Otomatis itu maksudnya lupa atau gimana? Ya. Atau yang nulis yang lupa? Kayaknya yang nulis ini sambil Oh, iya, ngatur-ngatur kan. Kalau Yahweh kan nggak mungkin. Ya. Yahweh nggak boleh lupa ya, yang nulis yang lupa nih berarti. Yang nulis yang lupa. Berarti ya bisa disimpulkan ini bukan firman Tuhan kalau gitu. Nah, ya. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana kedua saudara muslim ini menertawakan bagaimana kejadian 46 Tuhan memanggil Yakub dengan nama Yakub, bukan dengan nama Israel. Dan kalau kita lihat, dipanggil Israel atau panggil Yakub tetap menunjuk kepada orang yang sama. Panggilan Israel itu hanya mengingatkan kepada Yakub tentang kejadian bagaimana dia bergumul dengan Tuhan. Jika dianalogikan seperti sebagaimana seorang mualaf ketika dia menjadi muslim, namanya berubah, mungkin Abdul atau Muhammad. Jika teman-temannya yang lama memanggil dia dengan nama sebelum dia masuk Islam, tentu dia tetap bisa menjawabnya, karena itu adalah namanya. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana kedua saudara kita ini mengatakan Tuhan orang Kristen itu lupa ingatan karena memanggil Yakub dengan nama Yakub bukan dengan Israel. Mari kita lihat di dalam Al-Quran hal yang sama terjadi. Allah dari saudara-saudara muslim kadang memanggil Yakub dengan nama Yakub, kadang juga memanggil dia dengan Israel. Jadi yang benar yang mana, Israel atau Yakub? Seperti teman-teman lihat di surat Maryam ayat 58 ini. Di sana dikatakan Israel. Begitu juga pada surah Ali Imran ayat 93. Di sana mengatakan Israel. Dan masih banyak lagi penggunaan nama Israel di dalam Al-Quran. Berikut ini saya akan menunjukkan penggunaan nama Yakub berulang kali digunakan di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Hud ayat 71. Nama Yakub digunakan di sana. Begitu juga dengan surat Yusuf ayat 38, nama Yakub juga disebutkan di sana. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 84. Dari beberapa contoh yang sudah saya tunjukkan, timbul pertanyaan, nama sebenarnya itu siapa? Yakub atau Israel? Yang anehnya, nama Israel tidak tahu dari mana asal-usulnya dan juga apa artinya. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskannya. Jika dianalogikan, itu sama dengan seorang anak yang mencontek pekerjaan temannya. Yang dicontek hanyalah hasil akhir, tanpa disertakan dengan rumus. Dan jika ditanyai dari mana hasil ini, pasti anak itu tidak bisa menjawabnya. Mungkin dia akan menjawab, wallahu alam. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan bagi teman-teman. Saran saya kepada saudara Donditan supaya banyak mempelajari Al-Quran di agama yang baru daripada menghabiskan waktu dengan mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.